luas permukaan prisma dan tabung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak yang ada di rumah. Selamat pagi ayah bunda yang sedang mendampingi putra putrinya dalam belajar di rumah. Berjumpa lagi dengan saya Pak Budi dalam mata pelajaran matematika kelas 6. Anak-anakku, semoga kalian tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, tetap dalam keadaan sehat, ya. Nah, anak-anakku semua, bagaimana untuk tugasnya? Apakah sudah dikerjakan dengan baik? Ya. Kalau misalkan ada beberapa permasalahan, kalian bisa sharing ke Pak Budi. Silahkan Pak Budi di Japri, silahkan Pak Budi di WA. Insya Allah akan Pak Budi jelaskan dengan sebaik-baiknya. Nah, marilah pertemuan kita pada pagi hari ini kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan membaca basmalah tadi bisa menambah lancarnya kegiatan belajar mengajar pada pagi hari ini. Baiklah anak-anakku semua, hari ini kita masih melanjutkan materi kita tentang bangun ruang, yaitu tentang luas permukaan bangun ruang. Adapun luas permukaan bangun ruang yang Pak Budi bahas hari ini adalah prisma tegak segitiga dan tabung. Silakan dibuka buku paket kalian halaman 110. Di materi sebelumnya Pak Budi sudah membahas tentang kubus dan balok. Berikut juga contoh soalnya dan soal latihannya. Pada kesempatan hari ini Pak Budi akan membahas dua luas permukaan bangun ruang, yaitu prisma tegak segitiga dan tabung. Untuk itu, marilah kita ikuti pembahasan tentang prisma tegak segitiga. Baiklah anak-anakku, untuk materi kita yang pertama, kita membahas tentang luas permukaan prisma tegak segitiga. Silahkan semua fokus ke gambar prisma ini nak ya. Ini adalah prisma tegak segitiga, di mana alas dan tutupnya itu berbentuk segitiga. Nah, ini adalah prisma segitiga, adapun bagian-bagiannya adalah seperti ini. Ini A, ya. Di sini adalah B, di sini adalah C. Ini adalah sisi-sisi dari segitiga. Sisi A, sisi B, dan sisi C. Nah, adapun yang berdiri ini, yang tegak lurus dengan A ini adalah tinggi segitiga. Ya, oke. Dan sebelah sini, ini adalah tingginya prisma. Nah, setelah ini mari kita lihat bagaimana cara mencari luas permukaan. Jadi LP itu singkatan dari luas permukaan. Caranya gimana? Caranya adalah 2 dikali dengan luas alas. Kenapa dikali 2? Karena alas sama tutupnya itu bentuknya sama persis. Sehingga untuk mencari luasnya tinggal dikali 2. Ya, 2 dikali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi prisma. Nih, oke ya, keliling alasnya di sini, keliling segitiganya, baru dikalikan dengan tinggi prisma yang di sini. Nah, kita lihat, duanya tetap di sini, luas alas. Karena alasnya ini berbentuk segitiga, kita masukkan di sini rumus luas segitiga, di mana luas segitiga itu rumusnya adalah setengah dikali alas segitiga yang di sini nih, alas segitiganya dikali tinggi segitiga yang di sini, tinggi segitiga, ditambah keliling alas berarti penjumlahan dari sisi-sisi segitiga itu, sisi A ditambah sisi B ditambah sisi C di sini. A ditambah B ditambah C. Setelah itu dikalikan dengan tinggi prisma yang di sini. Oke, bisa dipahami? Ini adalah rumus untuk mencari luas permukaan. Setelah ini Pak Budi akan memberikan satu contoh soal yang berkaitan dengan prisma. Baiklah anak-anakku semua. Nah, di sini Pak Budi akan memberikan satu contoh soal tentang luas permukaan prisma tegak segitiga. Mari kita ikuti. Ya, ini adalah bangun prismanya. Ini bangun prismanya. Nah, ini adalah bagian-bagian yang diketahui. Dilihat.
nilai A di sini 5 cm. Nilainya B adalah 6 cm dan nilai dari C adalah 7 cm. Adapun tinggi dari segitiga ini adalah 4 cm dan tinggi prismanya adalah 10 cm. Nah, yang ditanyakan adalah berapa luas permukaan prisma? Maka kita bisa menjawab. Silahkan diperhatikan dulu. Kita tulis rumusnya dulu. Luas permukaan dari prisma adalah 2 dikali luas alas, ya toh? Karena alasnya tadi bentuknya segitiga, berarti setengah kali alas segitiga dikali dengan tinggi segitiga, ditambah keliling alas kali tinggi prisma. Keliling alas itu adalah jumlah sisi-sisinya. Sisi A ditambah sisi B ditambah sisi C, kemudian dikali dengan tinggi prisma. Oke, anak-anakku semua? Kalau sudah, mari kita masukkan angka-angkanya dulu. Oke, di sini 2, ini tetap setengah ya. Dikali A-nya berapa tadi? 5. Dimasukkan 5 di sini. Dikali dengan tinggi segitiga. Berapa di sini tinggi segitiganya? 4 cm. Masukkan 4 di sini. Ditambah A-nya 5, ditambah B, B-nya 6, ditambah C, C-nya adalah 7. Seperti ini. Dikali dengan tinggi prisma. Tinggi prismanya tadi adalah berapa? 10 cm. Kita masukkan di sini. Ya. Nah, kalau sudah, kita operasikan 2 dikali 1/2. Ini 2-nya kita coret dulu. Habis kan dicoret. Nah, tinggal ini 5 dikali 4. Nilainya adalah 20. Oke, sudah? Nah, setelah ini kita kerjakan dulu yang ada di dalam kurung. Ini dalam kurung. Keliling dari segitiga tadi kita jumlahkan. 5 tambah 6 tambah 7. Ada 18 di sini. Kemudian dikali dengan 10. Ya. 20-nya tetap. Di sini 18 dikali 10 180. Tinggal dijumlahkan. 20 ditambah dengan 180 sama dengan 200 cm persegi. Oke anak-anakku, ini adalah contoh soal terkait luas permukaan prisma. Nah, setelah ini Pak Budi akan menjelaskan tentang luas permukaan tabung. Baiklah anak-anakku semua, kita menginjak materi kita yang kedua, yaitu tentang luas permukaan tabung. Masih ingat ya, ini adalah bangun ruang tabung seperti ini. Nah, ini adalah jaring-jaring dari tabung. Ya, ini jaring-jaringnya. Berarti ini adalah bagian atapnya, ini bagian alasnya, dan yang persegi panjang ini dinamakan dengan selimut tabung. Saya ulangi, ini bagian atap, ini bagian alas dari tabung. Atap sama alas tabung memiliki bentuk yang sama, memiliki ukuran yang sama, memiliki luas yang sama. Sedangkan ini ya, yang bagian persegi panjang ini dinamakan dengan selimut tabung. Ya. Oke, sekarang kita akan mencari rumus untuk luas permukaan tabung di sini. Di sini adalah 2 dikali luas alas. Perhatikan anak-anak. Kenapa nak harus dikali dengan 2? Karena alas sama tutupnya itu ukurannya sama. Karena ukurannya sama, maka tinggal dikalikan 2 di sini. Oke, selesai ya? Selesai. Ditambah luas selimut tabung. Selimut tabung itu yang mana? Selimut tabung itu yang persegi panjang ini. Oke ya? Oke, kita lanjutkan. Luas selimut tabung di sini dikali tinggi. Oke. Ada tambahan dari Pak Budi ya. Di sini luas selimut tabung dikalikan dengan tinggi. Oke. Ini saya kurung dulu. Ini 2pi RT. Oke, siap. Nah, kita lanjutkan. 2 dikali luas alas. Dilihat alasnya bentuknya apa ini, Nak? Karena ini alasnya bentuknya lingkaran, maka di sini pi kali R kali R. Setuju ya? Setuju. Ditambah luas selimut tabung. Lihat anak-anakku semua.
Karena ini bentuknya adalah persegi panjang, sisi panjangnya adalah 2 PR anak-anak. Jadi panjang dari bangun persegi panjang ini adalah 2 PR dikalikan dengan lebarnya adalah tinggi. Maka luas selimut tabung ini adalah 2 dikali Pi dikali R dikali T. Saya ulangi, luas selimut tabung adalah 2 dikali Pi dikali R dikali T. Nah, di antara dua ini ya, ini bisa digabung, rumus ini bisa kita gabungkan menjadi 2 dikali Pi dikali R dikali dalam kurung R ditambah T. Wah, kalau kita melihat rumusnya agak banyak ya nak ya. Iya, tapi tidak usah khawatir, nanti kalau sudah diberikan contoh soal dan sudah ada angkanya, rumus ini akan menjadi mudah sekali untuk kalian. Mari kita ikuti pembahasan luas berikut. Baiklah anak-anakku semua, sekarang Pak Budi akan memberikan satu contoh soal yang berkaitan dengan luas permukaan tabung. Silahkan diperhatikan ya, supaya kalian bisa memahaminya dengan baik. Nih ya, di sini adalah gambar bangun ruang dari tabung, memiliki bagian jari-jari, dan di sini adalah tinggi tabung. Nih, diketahui jari-jari sebuah tabung adalah 14 cm. Berarti di sini jari-jarinya 14 cm dan tinggi tabungnya adalah 10 cm. Jadi yang berdiri ini, tabungnya ini adalah tingginya 10 cm. Ditanyakan, berapa luas permukaan tabung tersebut? Oke, perhatikan, Pak Budi akan menjawabnya. Jawab, kita tulis rumusnya dulu. Rumus yang terakhir ya nak ya, rumus yang terakhir. Luas permukaan dari tabung sama dengan 2 dikali Pi dikali R dikali dalam kurung R ditambah T. Nilai Pi di sini Pak Budi menggunakan 22/7 dikarenakan jari-jarinya adalah 14. 14 itu merupakan kelipatan dari 7. Oke? Nah, dikali dengan di sini R-nya 14 ditambah T-nya 10. Sudah masuk semua? Kalau sudah masuk semua, kita operasikan. Kita sederhanakan. 14 dengan 7 dapat 2. Oke? Kita kalikan. 2 dikali 22 dikali 2 hasilnya adalah 88 di sini. Dikali dengan, ini kita jumlahkan, 14 ditambah 10, 24. 88 dikali 24 adalah 2112 cm persegi. Ya? Oke, ini adalah contoh soal yang berkaitan dengan luas permukaan tabung. Setelah ini, Pak Budi akan memberikan tugas untuk kalian agar kalian lebih mantap mempelajari materi ini. Baiklah anak-anakku semua, untuk memberikan pemantapan materi, Pak Budi memberikan tugas kepada kalian. Silahkan disimak, tugasnya ada 2. Tugas yang pertama adalah kita akan mencari luas permukaan dari prisma ini. Ya, ini prismanya. Adapun yang diketahui sudah ada di bawahnya ini. A di sini 8 cm, untuk B-nya adalah 10 cm, dan C di sini adalah 10 cm. Adapun tinggi segitiganya adalah 6 cm dan tinggi prisma di sini adalah 12 cm. Silahkan nanti kalian cari luas permukaan prisma. Kemudian untuk soal nomor 2 itu berkaitan dengan luas permukaan dari tabung. Ini adalah bangun tabungnya. Diketahui jari-jari tabung ini adalah 21 cm dan tinggi dari tabungnya ini adalah 12 cm. Kalian cari nanti luas permukaan tabung. Ya, silahkan. Tugas ini kalian kerjakan sebaik-baiknya di buku tugas. Oke. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita sudah menyelesaikan materi untuk hari ini, yaitu terkait dengan luas permukaan prisma tegak segitiga dan luas permukaan tabung. Semoga kalian bisa memahami materi yang Pak Budi sampaikan tadi dengan sebaik-baiknya. Jika memang ada permasalahan atau ada yang belum paham, silahkan japri Pak Budi, silahkan menghubungi Pak Budi, bisa berkonsultasi. Oke anak-anakku, sekiranya ini yang bisa kami sampaikan. Pak Budi harapkan seluruh tugas dari Bapak Ibu Guru kalian kerjakan dengan sebaik-baiknya dan tepat waktu. Ya nak ya?
agar tidak menumpuk-numpuk. Baik, mungkin ini yang bisa Pak Budi sampaikan. Marilah pertemuan kita pada pagi hari ini kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.